Persib Bandung semakin mendekati gelar juara hat-trick di musim ini setelah mengalahkan Persija dengan skor 2-1. Persib masih harus menyelesaikan 2 laga tersisa untuk memuluskan langkahnya meraih gelar juara di musim ini. Menurut Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, andaikan Persib kembali meraih juara, pihaknya menyiapkan beberapa tempat yang bisa dipakai untuk pawai juara. Menurutnya, dalam perayaan juara 2 tahun berturut-turut, Gedung Sate dipakai sebagai titik akhir konvoi Persib juara. Namun saat ini kondisinya Gedung Sate sedang direvitalisasi dan ditutup untuk umum. Namun KDM memastikan Gedung Sate bisa tetap dipakai untuk konvoi. Di mana saja lokasi konvoinya, Gubernur Jawa Barat terbuka. Di Gedung Sate bisa, nanti kami manfaatkan space-nya. Selain Gedung Sate, KDM juga membuka ruang konvoi bisa dilaksanakan di luar Bandung, tetapi harapannya perayaan tetap dipusatkan di kota Bandung. Pasti inginnya di Bandung, kan namanya Persib Bandung. Tapi kalaupun di luar kota Bandung, gak masalah. Supporternya kan tersebar di seluruh wilayah Jawa Barat tuntasnya. Pasca adanya insiden pada Minggu 10 Mei, Polres Kuningan segera bertindak mengundang supporter Persib dan Persija di Kuningan. Meski ada anak korban pengeroyokan yang mana keluarga memilih jalur hukum, secara organisasi supporter, pendukung Persib dan Persija di Kuningan sepakat mendinginkan situasi. Pasca mengungkap kronologi dugaan pengeroyokan oleh oknum supporter dari Cirebon pulang nobar dari Kuningan, baik supporter Persib maupun Persija akhirnya memilih mendatangani surat pernyataan. Kelimanya menaikkan surat pernyataan mewakili elemen pendukung klub sepak bola yang ada di Kabupaten Kuningan. Pendukung Persija dan Persib menyadari bahwa rivalitas hanya berlangsung selama 90 menit di atas lapangan. Di luar itu kami adalah saudara satu tanah air yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan di atas segalanya. Pasca terjadinya gesekan yang bertempat di depan Indomaret Desa Caracas, pendukung Persib dan Persija siap meredam dan tidak akan terprovokasi demi kondusivitas di wilayah Kabupaten Kuningan. Bahwa pasca terjadinya gesekan tersebut, kami sepakat untuk membuka forum komunikasi rutin antar Korwil, distrik, guna mengantisipasi potensi konflik sedini mungkin. Kami dari pendukung Persija dan Persib berkomitmen untuk saling menginstruksikan kepada seluruh anggota di akar rumput agar tidak mengunggah konten yang bersifat provokatif, ujaran kebencian, atau saling menjatuhkan di media sosial tuntasnya. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, merespon insiden yang terjadi antar pemain Persija dan Persib Bandung setelah duel kedua kesebelasan berakhir. Keributan terjadi ketika Persija kalah 1-2 dari Persib Bandung pada partai pekan ke-32 di Stadion Segiri Samarinda. Dari video yang beredar di media sosial, gelandang Persib Beckham Putra bersama beberapa rekan timnya dikerubungi sejumlah pemain Persija. Beberapa pemain Persija dan Persib yang terlibat diantaranya Carlos Eduardo, Rizky Ridho, hingga Witan Sulaiman. Selain Beckham, personil tim Maung Bandung lainnya yang terekam ialah Eliano Rezder, Deddy Kusnandar, hingga Maklong. Saya sudah lihat, tapi belum jelas. Nggak dicek detailnya, ungkap Arya Sinulinga. Arya belum bisa menyimpulkan insiden antar pemain Persija dan Persib itu karena baru sebatas melihat potongan-potongan video, bukan laporan dari pihak terkait. Arya menganggap sejumlah pemain yang terlibat juga merupakan pemain timnas Indonesia yang sudah terbiasa bersama dalam berbagai kesempatan, sehingga ia memilih menunggu penjelasan lebih lanjut. Saya buka-buka juga, tapi ya kita harapkan inilah, apalagi yang disebut-sebut nama pemain timnas Indonesia. Pasti mereka sering gaul juga. Mungkin kita juga sering tepuk-tepukan kali ya.
Nggak tahu juga, tapi yang pasti mereka kan sudah sering gaul di timnas. Jadi seharusnya nggak menjadi isu, tapi kita lihat nanti. Arya juga mengaku belum dapat memastikan suasana dalam momen tersebut karena video yang beredar tidak memperlihatkan secara jelas ekspresi maupun percakapan para pemain yang berada di tengah kerumunan. Saya nggak lihat detailnya, saya nggak tahu wajahnya seperti apa. Karena kan menghadap ke tengah, kita nggak tahu mereka ketawa-ketawa atau enggak, kita nggak tahu. Bisa tanya mungkin ke pemainnya atau yang bisa lihat video. Susah juga kita untuk menilai kalau nggak tahu detailnya tuntasnya. Tidak mau kalah, Borneo FC sukses membalikan keadaan setelah sebelumnya tertinggal 1-0 dari Bali United. Saling membalas gol sempat terjadi, hingga akhirnya laga dimenangkan Borneo FC dengan skor 3-2. Kini, poin Borneo FC pun sama dengan Persib Bandung, yakni 75 poin. Sementara laga sisa tinggal 2 pertandingan saja. Persib Bandung bakal melawan PSM Makassar dan Persijap Jepara, sementara Borneo menghadapi Persijap dan Malut United. Ada beberapa skenario Persib Bandung meraih gelar juara. Di antaranya, 1. Persib menyapu bersih 2 laga terakhir dengan poin maksimal 81 poin. Persib Bandung bakal angkat trofi karena unggul head-to-head atas Borneo FC, di mana Maung Bandung 1 kali menang dan 1 kali imbang melawan Pesut Etam. Opsi kedua, Persib Bandung 1 kali kalah atau imbang sama dengan Borneo FC yang juga harus mengalami kekalahan atau juga imbang 1 kali. Pada intinya Persib Bandung dipastikan bakal juara jika poin sama atau poinnya lebih unggul dari Borneo. Untuk Borneo bisa meraih juara, hanya ada 1 opsi, yakni Persib mengalami 1 kekalahan atau hasil imbang, sementara Borneo menyapu bersih 2 laga sisa tuntasnya.